Jika berbicara mengenai F1, bayangan kita pasti akan tertuju pada berbagai kecanggihan teknologinya. Mulai dari steering wheel yang sangat kompleks, mesin hybrid powerful bertenaga 1000 horsepower, pengereman brake-by-wire, sampai komponen aeroaktif yang inovatif. Namun pernahkah kalian bertanya-tanya, apa sebenarnya yang menggerakkan semua komponen itu? Ketika pembalap menginjak pedal rem, itu bukan sekedar kampas yang menjepit piringan cakram. Atau saat pembalap melakukan downshift secepat kedipan mata tanpa merusak gearbox, itu juga bukan sekedar menurunkan gigi transmisi. Dalam hal ini ada satu sistem yang bekerja dalam diam dan tersembunyi di balik bodywork yang menjadi sistem syaraf dari mobil F1. Dan tanpa sistem ini, mobil F1 hanyalah sebuah barang mewah yang sulit berbelok, tak bisa mengerem, dan tak bisa mengoper gigi. Jadi pada video kali ini kita akan membahas secara detail mengenai sistem hidrolik mobil F1. Bukan cuma kulit luarnya saja, tetapi sampai ke pompa dan katup servonya. Serta alasan kenapa teknologi dari tahun 80-an ini masih menjadi raja di F1 zaman modern. Sebelum masuk ke pembahasan teknisnya, kita akan mundur sedikit ke beberapa dekade lalu, di mana pada tahun 50-an sampai 70-an, pembalap adalah satu-satunya sistem kontrol yang mengendalikan mobil. Mulai dari teknik heel and toe, kopling kaki kiri, dan tenaga tangan murni untuk membelokkan setir atau steering by power. Pada masa F1 yang sering disebut The Golden Era tersebut, kemudi dan sasis mobil terhubung langsung tanpa peredam hidrolik, yang berarti para pembalap mengemudi berdasarkan kekuatan otot, secara mekanikal dan murni fisika, yang salah satunya bisa dilihat dari ukuran diameter setir yang besar. Sistem hidrolik generasi pertama akhirnya muncul di F1 yang dipelopori oleh tim Lotus untuk mengontrol suspensi aktif di mobil Lotus 92. Dan perangkat inilah yang menjadi cikal bakal atau fondasi awal dari sistem kontrol di mobil F1. Tetapi resolusi sesungguhnya muncul di tahun 1989 melalui penggunaan gearbox semi-otomatis yang diperkenalkan oleh Ferrari, di mana pembalap hanya perlu menarik tuas pedal shift di balik kemudi untuk berpindah gigi transmisi, dari yang sebelumnya harus memindah tongkat persneling dan injak kopling. Namun jika ingin menunjuk satu saja mobil F1 yang dijuluki si paling hidrolik, jawabannya adalah Williams FW14B, yang memiliki sistem hidrolik sangat kompleks pada masanya untuk menggerakkan berbagai komponen di mobil, mulai dari suspensi aktif, power steering, hingga traction control. Di mobil F1 modern, sistem hidrolik bukan hanya mengontrol power steering dan rem, namun mengendalikan komponen fundamental lainnya, seperti diferensial, gearbox, DRS atau aeroaktif, throttle, dan turbo wastegate. Sekarang pertanyaannya, kenapa F1 pakai sistem hidrolik? Mengapa tidak pakai motor listrik atau pneumatik saja? Dan di era mobil-mobil zaman sekarang yang serba electric power steering, kenapa F1 masih memakai oli pertekanan atau minyak rem yang terkesan jadul? Jawaban singkatnya adalah power density atau kepadatan daya. Prinsip kerja sistem pneumatik atau udara terkompresi memang sangat cepat, namun kurang kuat dan tidak efisien untuk beban ekstrim. Sementara motor listrik memang lebih kuat, tetapi butuh magnet dan gulungan tembaga yang berat dan besar, yang otomatis memakan banyak ruang di sekitar mesin. Nah, pada hidrolik, sistemnya bisa memampatkan tekanan besar ke dalam paket aktuator yang sangat kecil dan ringan, yang artinya sistem ini memberikan ledakan tenaga secara instan dengan ukuran komponen yang minimalis. Meskipun resikonya adalah parasitic loss atau memakan tenaga mesin karena mengambil sedikit tenaga dari mesin untuk memutar pompa, tetapi itu adalah harga yang pantas dibayar untuk respon super cepat dan presisi yang ditawarkan sistem hidrolik. Jadi meskipun sistemnya lebih ribet karena membutuhkan banyak pipa dan mencuri sedikit tenaga dari mesin untuk memutar pompanya, namun sistem hidrolik tetap jadi pilihan utama para engineer F1 karena ukurannya yang kompak atau ringkas. Sistem hidrolik F1 bekerja pada tekanan ekstrim, sekitar 200 hingga 260 bar atau lebih dari 3000 psi. Dan sebagai perbandingan, tekanan hidrolik di mobil jalan raya maksimal tidak melebihi 150 bar, yang berarti tekanan hidrolik F1 jauh lebih kuat. Cara paling gampang untuk mensimulasikan sistem hidrolik F1 adalah dengan membayangkannya seperti sistem peredaran darah manusia, di mana oleh hidrolik adalah darahnya, pipa atau selang adalah pembuluh darahnya, dan pompa hidrolik adalah jantungnya.
Tugas utama pompa hidrolik sebenarnya simple, tapi lumayan berat. Karena harus memompa oli hidrolik ke seluruh bagian mobil dengan tekanan super tinggi dan sangat cepat. Serta harus menyuplai tekanan 250 bar secara konstan dan stabil, baik dalam kondisi mesin idle maupun saat RPM tinggi. Pompa hidrolik dengan jenis aksial piston pump ini disambungkan langsung ke mesin F1, yang artinya saat mesin berputar pada RPM tinggi, katakanlah 12.000 RPM, maka pompa juga ikut berputar bersama dengan piston-piston kecil di dalamnya. Mekanisme dari pompa seberat 1 kg ini menggunakan sistem swash plate, mirip seperti kompresor AC di mobil standar, yaitu saat RPM mesin sedang meraung, maka pelatnya akan mendatar atau mode istirahat untuk mengurangi langkah piston dan menyesuaikan tekanan olinya. Sedangkan ketika mesin dalam posisi idle atau di RPM rendah, maka pelat akan semakin miring untuk memompa oli lebih kuat. Jadi karena ada banyak piston yang bekerja secara bergantian, tekanan oli akan selalu stabil dan kuat dalam kondisi apapun. Sudut kemiringan swash plate ini bisa diubah sesuai kebutuhan tim, yang berarti jumlah oli hidrolik yang dipompa bisa diatur tanpa harus mengubah putaran mesin. Dan jika kalian mendengar suara mesin F1 ketika pembalap melakukan downshift, ingatlah jika itu adalah piston-piston aksial yang sedang berdansa di atas swash plate. Kemudian sebagai pusat dari sistemnya, beberapa katup servo atau sering disebut katup muk terpasang di sekitar mesin, di mana komponen inilah yang akan mengatur aliran oli bertekanan tinggi di dalam mobil dengan presisi tingkat dewa dan bisa merespon perubahan dalam hitungan milidetik. Jadi katakanlah saat pembalap menekan tombol aeroaktif, menginjak pedal rem, membelokkan setir, atau berpindah gigi, maka sistem komputer mobil akan mengirimkan sinyal menuju katup muk tadi untuk selanjutnya membuka dan menutup jalur minyak hidrolik yang mengarah ke berbagai aktuator melalui serangkaian pipa dan manifold. Meski begitu, sistem hidrolik F1 bukannya tanpa kelemahan. Sebab tantangan utama dari sistem ini adalah hawa panas karena posisinya yang berada di sebelah mesin dan hanya ada sekitar 800 ml oli di seluruh sistem, yang berarti cairan ini dapat dengan mudah mendidih, bahkan sampai 140 derajat Celcius. Maka untuk membuat olinya bekerja optimal, meski suhu di sekitarnya sangat panas, sistem hidrolik F1 juga dilengkapi dengan pendingin hidrolik atau sebuah radiator berukuran kecil untuk mendinginkan cairan ini yang biasanya terpasang di bawah saluran lubang airbox. Tantangan berikutnya adalah udara, sebab jika ada gelembung udara yang masuk sedikit saja di dalam cairan, maka sistemnya bakal masuk angin dan nge-lag. Oleh sebab itu, proses pengisian minyak hidrolik atau disebut bleeding sangat ribet dan memerlukan peralatan khusus di garasi. Jadi untuk mencegah udara luar masuk ke dalam cairan, tim-tim F1 biasanya memakai sistem tertutup berupa tangki kecil yang menyimpan sekitar 200 ml oli hidrolik dan gas nitrogen, bernama Low Pressure Accumulator atau LPA, yang menjaga oli tetap tertekan bahkan saat olinya kembali ke tangki. Satu fakta menarik tentang sistem hidrolik F1 terdapat pada sistem safety di mobil bernama CDS atau Clutch Disengagement System, yang utamanya dirancang bagi para marshal untuk menetralkan gearbox secara hidrolik supaya mobil yang mengalami DNF bisa didorong jika pembalap lupa melepaskan kopling. Jadi ketika momen GP2 engine dan mesinnya mati, maka pompa hidroliknya juga tidak bisa bekerja, yang berarti kopling tidak bisa dibuka, gigi transmisi nyangkut, dan mobil tak bisa didorong. Namun saat marshal menekan tombol N, cadangan tekanan darurat di dalam tangki khusus akan ditembakkan untuk memaksa kopling terbuka ke posisi netral. Maka itulah gambaran sederhana mengenai sistem hidrolik F1, yang pada dasarnya adalah jembatan antara sistem komputer dan gerakan mekanikal mobil. Lantas bagian mana lagi dari mobil F1 yang akan kita bahas selanjutnya? Silahkan beritahu kami di kolom komentar, dan jangan lupa berikan like, share, dan subscribe jika menyukai video ini.